Selamat pagi. Pada hari ini kita akan membahas mengenai tipe-tipe kepribadian berdasarkan DISC, DIS, Dominance, Influence, Steadiness, Consensus. D, Dominance atau dominan, atau bisa juga disebut choleric atau kontrol, pengendali, controller. I, influence, yang mempengaruhi, atau sanguine, atau fun lover, pencinta kesenangan. S, steady, atau phlegmatic, peacemaker, pencinta damai. C, conscientious, melankolis, atau perfectionist. Bagaimana kita mengidentifikasi gaya DIS ini? Yang pertama, kita bisa melihat dari tipe D. Nah, tipe D ini itu bersifat decisif, pengambil keputusan, tough, gigih, dan tidak sabar. Memiliki kemauan yang kuat dan bersifat kompetitif. Demanding, punya banyak keinginan, ya. Memaksa. Independen, langsung dan tidak mendengarkan, tapi dia melakukan. Apa saja yang diperbolehkan, yaitu do. Kalau kita menghadapi tipe dominance, yaitu memberikan feedback secara cepat. Berkonsentrasi pada subjek yang dibicarakan atau didiskusikan atau dikerjakan. Berorientasi pada hasil. Apa yang tidak boleh dilakukan, yaitu membuat frustrasi atas keinginannya untuk melakukan tindakan. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda tindakan, gitu. Harus dikerjakan secara langsung. Lalu membatasi atau melawan kekuasaannya. Dan juga jangan menghabiskan waktu pada hal-hal yang tidak penting. Sedangkan tipe I, influence, kita bisa lihat orangnya bersosialisasi, suka berbicara dan terbuka, antusias, energik, persuasif, spontan, impulsif, emosional, lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Kalau yang tipe D tidak mendengarkan, kalau ini lebih banyak berbicara. Yang boleh dilakukan yaitu menunjukkan antusias, senyum, dan berbicara secara langsung. Fokus secara positif dan membuatnya terlihat menyenangkan. Membiarkannya berbicara. Yang tidak boleh kita lakukan yaitu menurunkan antusiasnya. Fokus pada detail. Bereaksi secara negatif. Lebih baik tetap berlaku positif. Sedangkan tipe S, steady, ya, itu orangnya kalem, peduli, sabar,
mendengarkan dengan seksama, apa adanya, tidak dapat mengambil keputusan, dapat dipercaya. Nah, apa yang boleh dilakukan terhadap tipe S? Yaitu santai. Berikan waktumu. Menyediakan dukungan terhadapnya, memberikan waktu yang cukup untuk memutuskan. Apa yang tidak boleh dilakukan, yaitu terburu-buru, menekan untuk segera mengambil tindakan, membuat perubahan mendadak, gagal menepati janji. Tipe C, conscientious, yaitu dia precise, exact, analytical, logic, systematic, pendiam, tidak suka mengekspresikan emosi, berhati-hati, formal, dan disiplin. Yang dapat dilakukan yaitu memberikan informasi secara detail, menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan sabar, memberikan waktu untuk berpikir dan memutuskan. Yang tidak boleh dilakukan yaitu tidak memberikan informasi kepadanya, menyembunyikan informasi, menekan untuk segera memberikan keputusan, atau terlalu cerewet. Nah, ketika kita menghadapi tipe D, dominance atau choleric, ya, antara tipe D dan influence atau sanguine itu adalah tipe yang aktif, yang cepat, asertif, dinamik, dan gigih. Ya. Sedangkan tipe conscientious, ya, dan steady itu adalah tipe yang berpikir dengan kecepatan yang menengah, kalem, methodical, dan berhati-hati. Antara tipe dominance atau choleric dan conscientious atau melankolis itu dia sifatnya itu dia mengajukan pertanyaan, questioning, mempertanyakan sesuatu, berfokus pada logika, objektif, skeptis, dan challenging. Sedangkan tipe influence atau sanguine dan steady atau phlegmatic itu cenderung menerima, fokus kepada orang, berempati, reseptif, dan mudah untuk setuju. Nah, ketika kita berhubungan dengan tipe D atau dominance atau choleric, itu kita mencoba untuk membuat komunikasi yang langsung kepada poinnya, tidak bertele-tele. Menghormati otonomi mereka yang bersifat dominance. Jelas mengenai aturan dan ekspektasi. Membiarkan mereka memberikan inisiatif. Menunjukkan kompetensimu. Lalu fokus kepada topik yang didiskusikan. Menunjukkan independensi dan mengeliminasi menunda-nunda atau membuang waktu secara percuma. Apa yang harus dipersiapkan? Yaitu harus mempersiapkan kebutuhan yang diinginkan. Lalu bersiap untuk kehilangan empati, bersiap untuk kehilangan sensitivitas, dan juga interaksi sosial yang sedikit. Sedangkan ketika kita berhubungan dengan tipe I, influence, yaitu
tipe sanguin itu mencoba untuk melakukan pendekatan secara informal, relax, dan sociable. Membiarkan mereka memberikan pemikirannya dan perasaannya, menyatakan pemikirannya dan perasaannya, tetap berkomunikasi secara ringan, memberikan hal-hal detail secara tertulis, memberikan penghargaan secara umum atau publik atas pencapaian individu, dan menggunakan humor. Apa yang harus dipersiapkan? Yaitu siap untuk melakukan atau membujuk atau mempengaruhi orang lain. Memerlukan untuk menjadi pusat perhatian. Melebihi apa yang diharapkan dari diri sendiri dan orang lain, dan memberikan respon yang emosional. Sedangkan ketika kita bekerja dengan tipe S, steady atau phlegmatic, itu kita mencoba untuk bersifat suportif, memberikan atau mencapai apa yang diharapkan dan juga deadline yang diharapkan, memberitahukan segala sesuatu lebih awal, memberikan lingkungan yang konsisten dan aman, membiarkan mereka mengetahui bagaimana segala sesuatu dikerjakan, menggunakan apresiasi yang murni, menunjukkan pentingnya untuk melakukan pengaturan yang baik, bersiap-siap untuk menjadi bersikap friendly dan juga hangat, memperlambat untuk melakukan perubahan, sulit menentukan prioritas, sulit untuk tepat waktu. Sedangkan untuk tipe C, conscientious atau melankolis, bekerja dengan tipe C itu mencoba untuk menjadi logis dan sistematis, mempunyai nilai standar yang tinggi, precise dan fokus, menyediakan latar belakang informasi dan fakta, menjadi cekatan, menunjukkan ketergantungan, memberikan waktu untuk persiapan. Apa yang perlu disiapkan ketika berhubungan dengan tipe C, yaitu pertanyaan, memberikan pertanyaan. Resisten terhadap informasi yang tidak jelas. Kebutuhan untuk melakukan double check dan sedikit kebutuhan untuk berafiliasi dengan orang lain. Nah, untuk this personality pada saat under pressure, kita bisa lihat D-nya itu dia menjadi tidak sabar, melihat sesuatu antara hitam dan putih, benar dan salah, melebihi otoritas dengan tidak minta izin, terlalu melakukan delegasi dan arahan, tidak sensitif dan tidak diplomatik, tidak mendengarkan,
fokus pada diri sendiri, lalu melaksanakan visi untuk menyelesaikan tugas. Tipe influence pada saat under pressure, dia menjadi impulsif, tidak realistik, terlalu optimis, dan terlalu banyak janji-janji. Bahkan tidak menyediakan segala sesuatu secara detail. Tidak terorganisir. Terlalu percaya. Menjadi tidak realistik dalam menilai orang. Tidak mendengarkan. Itu cara mendengarkannya tergantung pada situasi. Lalu tipe S, steady atau phlegmatic, pada saat under pressure, itu dia lebih cenderung status quo. Resisten terhadap perubahan. Menjadi terlalu takut dan ragu-ragu terhadap lingkungan yang berubah. Menjadi lambat untuk bergerak tanpa arahan yang jelas. Tidak melakukan delegasi secara tepat untuk menyelesaikan tugas. Dapat terlalu menginternalisasi permasalahan, terlalu lembek terhadap orang lain, dan tidak ekspresif ketika melakukan perdebatan. Conscientious atau melankolis ketika under pressure itu ragu-ragu untuk bertindak tanpa hal yang diketahui terlebih dahulu. Dia stuck atau berhenti di sistem atau cara-cara untuk melakukan sesuatu. Tidak berani mengambil risiko, tidak mengekspresikan perasaan, lebih suka bekerja sendiri, lebih suka menghindari konflik, bisa menjadi terlalu kritikal, takut untuk membuat kesalahan, dan melakukan analisis yang terlalu mendalam. Bagaimana melakukan pendekatan terhadap tipe DIS ini? Tipe dominance, yaitu pendekatannya yaitu ini tujuanmu. Apa solusi yang dapat diberikan? Saya ingin hal ini segera selesai. Tipe I, influence, pendekatannya itu, ayo kita berbicara mengenai hal ini. Saya sangat excited mengenai hal tertentu. Ini adalah cara yang terbaik untuk melakukan sesuatu. Tipe S, steady atau phlegmatic, bagaimana kamu berpikir seharusnya? Dapatkah kita mendiskusikannya lebih lanjut? Ini adalah beberapa informasi mengenai sesuatu. Tipe C, conscientious atau melankolis, yaitu memberikan waktu untuk berpikir dan membiarkan saya mengetahui apa pertanyaan-pertanyaan yang kamu punya. Mengapa saya tidak mengirimkannya kepada kamu melalui email, sehingga kamu mempunyai waktu untuk mempelajarinya? Ini adalah alternatif mengenai sesuatu hal.
Nah, untuk personality style dari DISC ini dengan coaching yang dapat diberikan, yaitu tipe D dominance itu adalah doer. Kalau tipe I itu socializer, ya. Mereka melihat gambaran besar, big picture oriented. Nah, sedangkan tipe S steady itu adalah relator, ya, penghubung. Sedangkan tipe C conscientious adalah thinker, pemikir. Nah, antara steady dan conscientious, ya, pragmatis dan melankolis itu adalah berorientasi informasi. Antara tipe D dan tipe S, tipe C ya, tipe D dan tipe C conscientious itu dia cenderung task oriented. Sedangkan tipe I influence dengan tipe S steady itu people oriented. Nah, untuk tipe doer dominance atau choleric ini itu dia fokus kepada kelas-kelas yang kecil. Suka tujuan dan tugas-tugas yang konkret. Termotivasi dengan efisiensi. Bisa menjadi kompetitif dan dapat memotivasi diri sendiri. Tidak menyukai waktu yang terbuang dan terlalu banyak berbicara. Tipe I influence atau sanguine itu menikmati kelas online. Bisa struggle dengan konsistensi jika tidak ada orang lain yang bekerja dengannya, jadi tidak konsistensi. Ingin selalu berbicara dibandingkan bekerja. Tidak menyukai segala sesuatu yang tidak having fun atau terlalu dipush terlalu keras. Untuk tipe relator atau pragmatic akan menilai perhatian secara personal. Ingin waktu untuk berbicara mengenai segala sesuatu yang tidak pas. Berhubungan lebih penting dibandingkan training. Tidak menyukai perasaannya diabaikan atau terlalu terburu-buru. Sedangkan tipe C conscientious atau melankolis itu berikan kepada mereka pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ingin bekerja lebih awal. Menyediakan link dan video. Menyukai hal-hal yang rapi dan konsisten. Tidak menyukai tebak-tebakan dan segala sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Oke, terima kasih.